Rasa takut membuat kita berkata, bagaimana kalau gagal? Keyakinan membuat kita berkata, tidak apa-apa kalau gagal, nanti coba lagi. Dan keyakinanlah yang kita butuhkan untuk menembus batas ketika orang lain bilang tidak bisa. Untuk membuktikan keberhasilan ketika orang lain yakin segala usaha akan sia-sia. Untuk bersibuk menaikkan kualitas diri ketika orang lain sibuk merendahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin BET 1 tahun 2024. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024. Ini merupakan nomor daftar ujian saya untuk melaksanakan ujian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk, silakan kondisikan dulu tempat-tempatnya, yang ada yang sampah atau lengan baju yang masih bergulung atau kurang rapi, silakan dirapikan dulu. Apakah sudah? Sudah, silakan duduk. Untuk memulai keberkahan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak pintakan kepada Ahmad Fadilah, silakan maju ke depan. Tepuk tangan terlebih dahulu kepada Fadilah yang berani maju untuk membaca doa. Kita mulai. Adab berdoa. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ahmad Fadilah hadir? Anindya Resa hadir? Clarissa Maulidana Pega hadir? Dewi Adi Permansyah hadir? Eka Laudmadwi Estanti? Rizky Fadilah? Dan juga Sabrina Lydia Sapitri? Saidah? Sekar Khalidah Ramadhani? Hadir. Julian Saputra juga sakit. Nah, mudah-mudahan Julian juga cepat disembuhkan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Itu surah Ad-Duha. Nah, untuk ini Bapak pintakan kepada Rizky. Silakan maju ke depan. Kita baca bersama-sama surah Ad-Duha. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka min jadi suka padamu tiap kali kau berbicara karena terasa tiada ini ku disimpan cinta tapi hati ini malu jadinya engkau masih ada sekolah satu SMA Terima kasih. Nah, untuk materi sebelumnya, Bapak akan menyampaikan untuk materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Makna sholat dan zikir. Yang mana kita ulang sedikit bahwa sholat itu adalah merupakan doa atau ketika kita melakukan sesuatu yang mana juga mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya misalkan dengan perbuatan dimulai dengan takbir, takbiratul ihram dan akhir dengan salam. Dan juga ada pengertian zikir untuk materi sebelumnya. Dan yang mana materi sebelumnya juga ada tentang dalil tentang
sholat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Coba kita baca bersama-sama dulu. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa disimak lo? Selanjutnya sebelum belajar ada tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini, yaitu satu, mengidentifikasi agar sholat lima waktu dan zikir dapat secara istiqomah. Kemudian yang kedua, membuat video konten tips. Pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran, apa yang kalian ketahui tentang sholat? Ada yang bisa dijawabkan? Fadil, tentang sholat apa Fadil? Yang kalian ketahui tentang sholat apa? Pertanyaan pemantik, apa yang kalian ketahui tentang sholat? Ayo, bisa angkat tangan. Ada yang bisa? Nadine, sholat apa? Salat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, Ya, apa tadi? Mengenai pertanyaan pemantik, apa yang kalian ketahui tentang sholat? Apa tadi? salat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, tepuk tangan kepada Nadine yang telah mengartikan itu tentang sholat. Nah, jadi kita sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Nah, sholat ini merupakan kewajiban, kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Betul kan Nani? Nah, betul kan Nani? Ya. Nah, sedangkan zikir juga seperti itu, hendaknya terus kita lakukan dalam menjalani kehidupan agar kalian konsisten dalam menjalankan zikir dan sholat. Materi hari ini coba bacakan, Haris. Ya. Nomor 2, memahami itu, bacakan. Memahami manfaat salat dan kehidupan. Dalam kehidupan. Ya. Salat dan zikir menjadikan seorang tentram tentang selalu ingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindari dari perbuatan keji dan mungkar. Salat mempunyai dampak pada kesehatan, dorong semangat hidup. Ya, terima kasih kepada Harisnya. Nah, jadi dari kedua hal ini, bahwa sholat itu dapat menyadarkan kita, hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Keduanya menjadi pengikat diri agar berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian memahami manfaat sholat itu sangat banyak lah. Sangat banyak. Yang pasti diri kita dipelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti apa? Berbuat dosa, misalkan berbohong, kemudian lagi mencuri ataupun melawan kepada orang tua. Nah, mungkin dengan rajin kita hidup lebih baik lagi. Lanjut materinya. Nah, sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah ini juga dapat kita akan kembalikan ke akhirat yang adalah tidak ada semuanya pasti akan meninggal. Kesibukan kita ketika mengajar dunia itu akan menyebabkan kita malas. Nah, kita sadar bahwa kita akan mati dan kehidupan ini akan sementara. Kita hanya bisa membawa amal, bukan harta. Jadi hendaklah kita rajin-rajinlah mengerjakan sholat. Nah, kemudian lagi jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan semangat kita, tekad kita agar kiranya dapat melaksanakan sholat secara istiqomah. Persiapkan diri untuk sholat, seperti bisa dengan ketika suara azan langsung siap-siap lah. Nah, langsung siap-siap untuk
ke masjid atau ke musola. Lanjut. Nah, ada lagi mengenai sholat lima waktu, coba bacakan Sabrina. Nomor 1 bacakan. Nah, untuk materi ini sambil dicatatlah. Nah, bisa dicatat yang penting-pentingnya untuk materi Bapak yang sampaikan hari ini. Silakan sambil dibaca Sabrina dulu. Niat yang tulus. Silakan ditulis yang penting-pentingnya. Zikir hendaknya dilandasi dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berniat untuk. Lanjut. Nah, di sini bisa kalian tulislah doa agar diri dan keluarga rajin sholat. Nah, ini penting lah. Seperti mana dalam surah Ibrahim ayat 40, yang mana ayatnya itu merupakan bisa kita baca sebelum sholat, karena karena diajarkan oleh guru atau ustadz bapak dulu lah, bahwa supaya kita rajin sholat dengan bisa membaca doa ini. Doanya yaitu Robbijalni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Bapak ulang, Robbijalni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Yang mana ini sangat bagus ketika mau sholat di baik. Hadisnya yaitu berbunyi ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Nah, jadi amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang continue meski sedikit. Nah, jadi walaupun sedikit tapi agar istiqomah itu sangat luar biasa. Nah, materi untuk hari ini, apakah ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Apa, Rizky? Nah, cara membaca zikir yang bagus. Nah, ini sangat bagus pertanyaannya. Tepuk tangan kepada Rizky. Nah, sebelum Bapak jawab, apakah kalian bisa menjawab bagaimana cara yang bagus untuk berzikir? Ayo, ada yang bisa menjawabkan? Bagaimana cara yang bagus saat berzikir? Apa? Ada yang bisa menjawabkan pertanyaan Rizky? Padel bisa? Ayo, ada yang bisa? Ada? Apa? Nadine, silakan. Apa? Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertakabur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa tepuk tangan kepada Nadine. Nah, jadi bisa cara berzikir yang baik yaitu bertafakur melalui di dalam hatinya, kemudian mengucapkan bisa puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa alhamdulillah, subhanallah, atau Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, yang mana tutur sebaya ini merupakan yang sudah Bapak pilih, kemudian diberi arahan dengan nilainya bagus dan perilakunya juga baik, nilai pendidikan agama Islam. Nah, jadi nanti tutor sebaya akan memberi bantuan, memberi bimbingan kepada kelompok-kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang akan Bapak berikan melalui nanti setelah ini Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, jadi bisa dulu yang Bapak pilih yaitu Nadine. Silakan maju dulu Nadine. Kemudian Sekar. Ya, Sekar. Kemudian Saidah, silakan maju Saidah. Dan Sabrina. Ya, silakan Sabrina. Nah, ini merupakan tutor sebaya yang akan membimbing Bu Hanfian untuk bagi kelompok nanti. Tepuk tangan dulu kepada mereka. Ya, mungkin langsung saja untuk pembagian kelompok. Nah, untuk kelompoknya kemarin sudah Bapak juga bagi kelompok yang mana membuat video tips nanti. Silakan langsung saja. Silakan kelompok yang satu di sini, nomor 1. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya?
Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kepada kalian semua. Ya, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video mengenai tips-tips atau sholat lah. Nah, jadi Bapak akan tampilkan video agar sholat lima waktu dan zikir dapat secara istiqomah. Silakan disimak dulu. Kamu kok terus-terusan sholat? Padahal belum tentu baik di mata Allah. Belum tentu jadi bagian akhir surga. Apa yang jawabannya? Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk, tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Nah, itu diantaranya tips sholat agar istiqomah. Belum tentu jadi bagian akhir surga. Kita lanjut video selanjutnya. Ustaz, gimana dia istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang setan lari di belakang. Waalaikumsalam Allah sampai terkentut-kentut. Begitu sedengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung bangkit. Jangan terus santai dan menunggu komat langsung berangkat langsung terus. Intinya sholat agak sholat. Menunggu sholat. Konsentrasi. Nah, itu merupakan video yang mana ataupun adalah salah satu triks atau tips agar sholat lima waktu dan zikir istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian di sini kan sudah berkelompok yang mana Bapak akan membagikan LKPD untuk tugas hari ini, yaitu membuat video konten tips agar sholat lima waktu dan zikir dalam dapat secara istiqomah. Nah, jadi kalian Bapak bagi kelompok agar kiranya dapat membuat video tips agar sholat lima waktu dan zikir dapat istiqomah. Nah, silakan sudah membawa HP kan, silakan kalian bisa cari videonya, kemudian edit, yaitu membuat video konten tips agar sholat lima waktu dan zikir dapat secara istiqomah. Ini Bapak bagi dulu LKPD-nya. Sudah, LKPD-nya sudah Bapak bagi, ya. LKPD-nya sudah Bapak bagi. Silakan di sana kan kalian diperintahkan untuk membuat video konten 1 sampai 3 menit, yang mana tentang tips agar sholat dan zikir dapat secara istiqomah. Silakan kalian edit terlebih dahulu videonya. Nanti kita tampilkan, kita presentasikan. Silakan tutor sebayanya bisa memimpin untuk membuat videonya, mengedit videonya. Untuk tugasnya apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kirim ke WA grup kelas 7. Bisa dikirim, nanti kita
tampilkan satu persatu serta jelaskan videonya yang kalian sudah bikin mengenai video konten tips agar sholat lima waktu dan zikir dapat istiqomah. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Untuk pertama kepada kelompok 2 bisa menampilkan videonya. Silakan maju ke depan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi kenapa tadi apa? Kenapa jadi? Apa fungsi sholat dan zikir? Ya, apa fungsi sholat dan Zikir. zikir? Nah, dijawabnya. Nah, jadi apa itu fungsinya? Agar Agar lebih khusyuk sholat, kita harus membiasakan sholat awal waktu dan kita harus menghayati bacaannya. ya, itu. Lanjut. Nah, tadi apa? 1. Membiasakan diri untuk terus mengerjakan perintahnya menjadi sebuah kewajiban untuk mengumpulkan amalan selama di dunia. 2. Lurusnya niat untuk selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, kelompok dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video bertema salat berzikir secara istiqomah. Cari tahu yuk. Nah, kuat tekad apa? Ketika ajan yang ada. 2 apa? Ayo, 2 bisa dibacakan materinya. Berwudulah dengan baik karena jika wudumu tidak sah, salatmu tidak diterima. Ya, lanjut. Pemaparan hasil video tips dari kelompok 1. Ya, tangan kepada kelompok 1. Silakan dulu. Ya. Ya, bisa di situ. Ya. Silakan tampilkan videonya. Tampilkan videonya, silakan. Konsentrasi. Nah, jadi telah ditampilkan sangat bagus. Mari kita apresiasi dengan tepuk tangan yang bagus, yang sangat untuk kalian semua ya. Ya, video Buan Pian sudah diselesaikan. Video tips bagaimana agar kita sholat dan zikir secara istiqomah. Yang mana ini merupakan bagaimana kita secara istiqomah yang sudah dijelaskan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang mana adapun ketika mendengar azan, kita hendaklah siap-siap langsung sholat. Kemudian lagi berzikir bisa dengan meluangkan waktunya. Kemudian lagi ya silakan masuk kodenya untuk bergabung kelas dari kuisis tentang materi sholat dan zikir. Kodenya 074703. Ya, sudah masuk pesertanya? Ya, sudah masuk Sabrina. Ya, sudah ada masuk Sekar.
Udah semua? Sudah semua? Ya. Udah ya, kita mulai lah. Siap? Kita mulai? Siap? Ya udah, kita mulai. Ya, kita cukupkan lah, kita akhiri. Ya, siapa yang nilai teratas? Ya, siapa yang menangnya adalah? Ya, Sekar, Sabrina, dan Ika. Tepuk tangan lo kepada ketiga orangnya. Ya, ada Sekar, Sabrina, dan Eka. Ya, sangat luar biasa partisipasi dari Buan Pemberatan. Ya, selanjutnya karena sudah waktu hampir habis, kita kesimpulan dulu sebelum belajar, sebelum akhiri. Kita kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini? Siapa? Oh, Saidah, silakan. Berdiri tempatnya. Bentar. Nih. Simpulkan materi hari ini. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. 2. Niat yang tulus, sholat dan zikir hendaknya dilandasi dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa. Ya, tepuk tangan kepada Saidah. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Oh ya, udah. Silakan Nadine, silakan simpulkan. Kita akan kembali ke akhirat ya. Jadi jangan terlalu mengajar urusan dunia. Tepuk tangan kepada Nadine yang telah menyimpulkan pembelajaran ini. Ya, pada intinya pembelajaran hari ini kita menunjukkan bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi tentang bagaimana agar sholat lima waktu itu dan zikir dapat secara istiqomah. Nah, tadi kan dari materi tadi sudah Bapak jelaskan, bisa dengan yaitu ketika mendengar suara azan kita hendaklah bergegas untuk sholat, mengambil air wudhu. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang soleh, yang mana teman itu akan membawa kita untuk mengajak kita sholat. Nah, kalian kan tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kan tadi juga membuat video konten tips agar sholat. Nah, dari video-video hasil buat kalian itu kan sudah terlihat kalian bisa mengidentifikasi agar sholat itu bisa istiqomah. Bapak beri waktu 10 menit bisa lah. Nah, hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Tutup bukunya. Jangan melihat buku. Ayo.
Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, Bapak kumpul. Di sana Nadine bisa kumpulkan. Untuk semangat, semangat. Ya, tepuk tangan kepada kalian semua. Nah, selanjutnya refleksi materi hari ini. Bapak tanya dulu, apakah kalian sudah memahami akan materi hari ini? Apakah kalian sudah memahami? Yaitu tentang tadi mengidentifikasi sholat agar sholat 5 waktu dan zikir dapat istiqomah, bisa konsisten ya ada. Nah, kemudian apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, kita tadi ada kegiatan dari pertama menggunakan model pembelajaran TPACK yang mana berisi tentang dari penampilan video, kemudian langsung kalian membuat video pembelajaran, mengedit, kemudian lagi tadi ada juga tugas melalui aplikasi Quizzes yang mana berbasis teknologi. Kemudian hal apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Ayo, hal apa? Apa? Ya, bisa membuat video. Apa lagi? Main game. Game tadi dari Quizzes yang ada. Yang lain dari pembelajaran ini apa yang kalian suka? Hah? Apa? Dapat mengetahui secara istiqomah. Ya, saya dapat mengetahui tips agar sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Materi selanjutnya nanti minggu depan yaitu adalah materi tentang sujud sahwi dan sujud syukur lah. Nah, jadi kalian bisa mempelajari itu di rumah lah tentang materi sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, sampai sini apakah yang ada ditanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dengan doa. Untuk ini doa Bapak pintakan kepada Rizky. Maju ke depan. Ayo, untuk doa, adab berdoa. Tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan. Abata. Ya, mungkin pembelajaran ini kita cukupkan. Bapak ucapan terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan juga alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Kemudian minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian tepuk kelima proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 ingin membuat video bertema salat dan zikir secara
Kenapa itu dibeli? Kok gak nama suka? Jadi orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Salat dan zikir. Mari kita simak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. بصراحة طيبة قلبه مش موجود، بصراحة رحبه بدون حدود، بيحميني بيبقى حدي، بيعمل لي شو ما بدي، عمري حد ومليان ورود.